Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Widya Nirwananto. Pada sesi ini saya akan sharing pengalaman mengenai trouble analysis pada unit ekskavator. Terjadinya trouble atau kerusakan komponen pada unit ekskavator dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, sistem pengoperasian unit. Yang kedua, medan operasi unit. Yang ketiga, sistem maintenance unit. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman sekalian untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Dari tiga hal yang mempengaruhi terjadinya kerusakan komponen pada ekskavator, saya akan sharing beberapa kasus kejadian sebagai berikut. Yang pertama, arem pada unit ekskavator mengalami retak dan patah. Ini arem bagian ujungnya retak dan patah. Dan ini kalau dilihat dari dekat, kondisi arem yang sudah patah. Penyebab arem pada unit ekskavator mengalami keretakan dan patah. Unit ekskavator sering beroperasi di dijing di high wall dengan posisi daya jangkau yang jauh atau dengan posisi arem yang keluar maksimum. Apabila ini sering dilakukan, akan bisa berakibat arem bisa mengalami keretakan dan patah. Analisa terjadinya arem retak dan patah pada unit ekskavator. Pada saat unit dijing di high wall dengan kondisi posisi arem yang keluar maksimum, maka gaya atau beban tidak bisa diterima secara merata oleh arem. Namun gaya atau beban hanya diterima oleh arem bagian ujung. Dan area yang terlemah di bagian ujung inilah yang akan mengalami keretakan dan patah. Bagaimana cara mengurangi risiko terjadinya arem retak dan patah? Untuk mengurangi risiko arem retak dan patah agar dikurangi aktivitas dijing di high wall, dan apabila terpaksa dijing di high wall, posisi arem jangan sampai maksimum keluar. Pada foto sebelah adalah posisi aktivitas dijing yang sempurna di low wall. Di sini unit ekskavator akan muat ke dump truck. Kasus yang kedua adalah rig wheel spring pada unit ekskavator patah. Ini rig wheel spring ekskavator cukup besar dan panjang, tapi bisa mengalami patah seperti ini. Ya, patah. Indikasi terjadinya rig wheel spring patah. Track tension selalu kendor walaupun sudah dilakukan adjustment beberapa kali dengan greasing. Tidak ada tanda-tanda kebocoran pada seal track adjuster. Kondisi track link masih bagus, tidak ada tanda-tanda track link atau link pitch-nya sudah molor. Kondisi komponen track roller, top roller, segmen sprocket maupun front idler kondisinya masih bagus. Apabila rig wheel spring mengalami patah seperti ini, maka track tension tidak bisa di-adjust sampai kekencangan track tensionnya sesuai standar seperti ini. Penyebab terjadinya rig wheel spring patah pada unit ekskavator. Unit ekskavator sering beroperasi di area yang berlumpur, yang akan menyebabkan rig wheel spring kemasukan lumpur, dan lumpur yang menempel pada rig wheel spring lama-kelamaan mengeras seperti batu yang menyebabkan rig wheel spring bisa patah. Lumpur yang masuk melalui celah bagian bawah track frame lama-lama akan menumpuk dan masuk ke rig wheel spring. Dan apabila rig wheel spring sudah kena lumpur, lama-lama akan mengeras. Analisa penyebab rig wheel spring patah pada unit ekskavator. Pada saat unit ekskavator beroperasi di daerah berlumpur, maka lumpur akan masuk di sela-sela lubang bagian bawah track frame
dan masuk ke regular spring. Lama-lama lumpur yang menempel di regular spring mengeras dan membatu sehingga mengganjal di sela-sela spring. Akibatnya, pada saat unit berjalan maupun front idler mendapatkan benturan dari depan, tension regular spring tertahan oleh lumpur yang sudah mengeras seperti batu ini. Akibatnya, lama-kelamaan regular spring akan mengalami patah. Ya. Ini lumpur yang sudah mengeras di sela-sela regular spring. Bagaimana cara mencegah supaya regular spring tidak patah? Yang pertama, agar unit secara periodik dilakukan pencucian terutama pada komponen undercarriage bagian bawah. Yang kedua, setiap 4000 jam operasi unit atau pada saat penggantian track link, regular spring dikeluarkan dari track frame dan dilakukan pencucian untuk membersihkan lumpur yang menempel pada sela-sela regular spring. Di sini adalah contoh regular spring yang sudah dilakukan cleaning dan washing, kondisinya bersih, tidak ada lumpur yang menempel. Kasus yang ketiga adalah bearing swing circle pada unit ekskavator mengalami keausan atau worn out. Ini bearing swing circle yang sudah mengalami keausan, ini juga sudah mengalami keausan bearing swing circle-nya. Penyebab bearing swing circle dapat mengalami keausan atau worn out. Unit sering melakukan jack swing. Yang dimaksud dengan jack swing adalah unit di-jack dengan cara boom ditekan ke bawah sampai trek terangkat. Pada saat trek terangkat, sambil unit manuver belok baik ke kiri maupun ke kanan. Jack swing dilakukan pada saat ekskavator akan manuver belok pada kondisi area yang sempit. Hal ini akan mempercepat kerusakan atau keausan pada bearing swing circle. Analisa penyebab kerusakan pada bearing swing circle akibat unit sering melakukan jack swing. Pada saat unit melakukan jack swing, maka yang terjadi adalah upper structure dan lower structure bersama-sama naik atau terangkat, sehingga lower structure akan menggantung pada upper structure. Dengan demikian, bearing pada swing circle akan menanggung beban berat lower structure. Jadi bearing pada swing circle akan menanggung beban berat daripada lower structure. Dan pada saat yang bersamaan, unit melakukan manuver belok di tempat. Akibatnya, bearing swing circle selain menanggung beban daripada lower structure, juga menerima beban gesek dan beban puntir. Akibatnya, bearing swing circle akan cepat mengalami keausan atau worn out. Bagaimana cara agar bearing swing circle tidak cepat mengalami keausan? Yang pertama, unit tidak boleh melakukan jack swing. Yang kedua, untuk melakukan manuver belok di tempat front loading yang sempit, agar unit manuver belok sedikit demi sedikit. Yang ketiga, bila memungkinkan unit manuver untuk pindah posisi, agar unit turun dari front loading untuk pindah posisi tanpa harus melakukan jack swing. Faktor lain yang lebih penting adalah agar front loading jangan terlalu sempit. Dan yang terakhir tentunya maintenance atau greasing pada swing circle agar tepat waktu sesuai rekomendasinya, dan tipe grease harus sesuai rekomendasi dari pabrikannya. Demikianlah sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sebelum kita akhiri, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.